Selamat pagi Mbak Diana dan teman-teman semua. Hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul mengukur perilaku stakeholder. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Vikas Purnama, yang kedua Rizky Bayu Utomo, yang ketiga saya Khairini Syifarifah, yang keempat Iqbal Wirayuda, dan yang kelima Akmal Fahrezi. Yang pertama, keterlibatan pemangku kepentingan atau keterlibatan stakeholder. Stakeholder circle mendukung pandangan multidimensi ini. Berdasarkan beragam pendekatan terhadap keterlibatan yang tercantum di atas, keterlibatan dapat didefinisikan sebagai praktik, proses, dan tindakan yang harus dilakukan organisasi untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam aktivitas organisasi apapun untuk menjamin keterlibatan dan komitmen mereka atau mengurangi ketidakpedulian atau permusuhan mereka. Jadi, ada 3 bagian proses keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder, yang pertama mempelajari kebutuhan, harapan, persepsi stakeholder dan masalah yang mungkin mereka miliki atau mungkin ditimbulkan kepada tim yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Yang kedua, berinovasi, menggabungkan konsep memanfaatkan pengetahuan dan wawasan stakeholder untuk memberikan arahan strategis dan mendorong keunggulan operasional. Yang ketiga ada performing, yakni menerapkan rencana dan strategi yang dikembangkan melalui analisis stakeholder dan aktivitas pelibatannya. Kemudian di sini ada definisi sikap, yakni definisi sikap juga bersifat multidimensi yang menunjukkan bahwa pendekatan multidimensi mungkin diperlukan ketika berhadapan dengan stakeholder dan mempertahankan hubungan stakeholder. Definisinya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, emosional, seperti keadaan pikiran atau perasaan, pendekatan negatif terhadap kehidupan. Yang ketiga, hasil persepsi. Kemudian perilaku atau preferensi pribadi terkait dengan budaya, yakni seperti toleransi, pendapat, dan tata krama. Kemudian yang ketiga, penerimaan, yakni kesediaan untuk terlibat, tanggap terhadap kebutuhan kegiatan, dan mudah diakses. Kemudian juga terbuka dan tertarik pada informasi tentang aktivitas tersebut, kemajuan dan permasalahan serta hasilnya. Penerapan dalam organisasi saat ini, jika kepentingan individu atau kelompok dalam kegiatan tersebut dianggap bermanfaat atau berpotensi bermanfaat bagi mereka, kemungkinan besar mereka akan memiliki sikap positif terhadap kegiatan tersebut dan bersedia berkontribusi pada pekerjaan untuk mewujudkannya. Jika sebaliknya, maka mereka akan cenderung mempunyai sikap negatif terhadap aktivitas tersebut. Bagian dari penilaian terhadap sikap stakeholder adalah peninjauan terhadap peran yang dimiliki oleh stakeholder serta harapan dan persyaratannya untuk keberhasilan atau kegagalan kegiatan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana mengukur sikap. Yang pertama di sini yaitu menilai sikap sebenarnya dari pemangku kepentingan terpilih. Yang kedua, menggambarkan sikap optimal atau sasaran dari para pemangku kepentingan yang diperlukan untuk keberhasilan kegiatan. Di sini tuh ada beberapa unsur yang bisa dikategorikan untuk bisa mengukur sikap tersebut. Yang pertama adalah budaya dari organisasi yang melakukan aktivitas tersebut. Lalu bisa diidentifikasi dengan aktivitas dari organisasi tersebut dan bisa memunculkan persepsi
dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Oke, next. Dan di sini ada langkah-langkah dalam prosesnya. Yang pertama ada identifikasi tingkat dukungan pemangku kepentingan saat ini. Yang kedua, analisislah tingkat penerimaan masing-masing pemangku kepentingan terhadap pesan-pesan mengenai kegiatan saat ini. Dan yang ketiga, di slide selanjutnya, yaitu identifikasilah posisi keterlibatan yang optimal serta tingkat dukungan dalam penerimaan yang paling memenuhi kebutuhan kegiatan dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi stakeholder di sini dinilai pasif dan tidak mendukung dan tidak memiliki tingkat keterkaitan yang sedang dalam menerima informasi mengenai kegiatan-kegiatan tersebut. Next. Dan di sini yang terakhir ada analisis pemangku kepentingannya. Dengan menggunakan panduan yang disarankan, pilihan untuk menutup kesenjangan bagi pemangku kepentingan 1 dan 2 tidaklah terlalu rumit. Di sisi lain, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan masalah pemangku kepentingan, misalnya yang pertama, pemangku kepentingan adalah pesaing yang ingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang aktivitas tersebut untuk tujuan intelijen bisnis. Yang kedua, pemangku kepentingan adalah seorang manajer yang tidak selalu penting bagi keberhasilan kegiatan, namun seorang yang secara rutin membutuhkan banyak informasi. Dan yang ketiga, dia tidak yakin tentang informasi yang perlu dia ketahui tentangnya, seperti beberapa aktivitas sehingga memerlukan data sebanyak mungkin yang tersedia. Jadi dalam 3 kasus ini, semua tim berusaha ingin mengurangi jumlah informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan itu untuk mengurangi beban kerja sama tim. Jadi bisa lebih efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada komunikasi yang ditargetkan. Berdasarkan tingkat keterlibatan secara keseluruhan dan faktor-faktor mutualitas yang diidentifikasikan pada langkah 1, rencana komunikasi yang ditargetkan dapat dikembangkan dengan fokus pada yang pertama ada stakeholder, dan stakeholder penting lainnya yang memiliki kesenjangan signifikan antara sikap mereka saat ini dan sikap sasaran. Selanjutnya ada mengapa target komunikasi. Komunikasi yang terfokus dan relevan akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan respon positif dibandingkan komunikasi yang kurang fokus dan relevan. Analisis mengenai siapa yang penting bagi keberhasilan kegiatan akan memberikan fokus yang jelas pada kebutuhan komunikasi para stakeholder tersebut. Akhirnya, melalui pendekatan terstruktur untuk memahami stakeholder mana yang paling penting dan apa harapan serta sikap mereka terhadap kegiatan tersebut. Pemahaman tentang potensi konflik antara harapan stakeholder terhadap kegiatan dapat diungkapkan dan diatasi sejak awal. Selanjutnya itu ada perencanaan komunikasi. Dasar bagi rencana komunikasi yang efektif adalah dengan mendefinisikan bagi setiap stakeholder. Yang pertama itu informasi yang paling tepat, kedua itu format pesan yang paling efektif, ketiga itu penyampaian pesan yang paling efisien. Merangkum analisis kebutuhan strategis komunikasi para stakeholder. Setelah diidentifikasi, para stakeholder dikategorikan ke dalam arah pengaruh untuk menentukan format dan isi pesan yang paling tepat. Nah, di sini ada tabel yang informasi yang paling tepat. Arah pengaruh akan membantu menentukan format dan isi pesan. Di sini yang pertama ada ke atas, ada ke bawah, ke samping, keluar, dan yang terakhir itu internal atau eksternal organisasi. Selanjutnya itu adalah pesan paling efektif. Mutualitas akan menentukan fokus pesan berdasarkan mengapa individu atau kelompok ini dipilih sebagai stakeholder, mengapa mereka penting bagi keberhasilan kegiatan, dan apa yang dibutuhkan stakeholder dari keberhasilan atau kegagalan kegiatan. Jika pesan dibuat untuk memberikan informasi kepada para stakeholder yang menunjukkan bahwa kebutuhannya diketahui dan dipertimbangkan, hal ini akan mempertahankan persepsi bahwa kegiatan tersebut dikelola dengan baik.
Dan keputusan yang paling tepat harus dipilih berdasarkan siapa yang akan menjadi pembawa pesan yang paling efektif. Itu biasanya orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pada bidangnya. Dan yang kedua itu, siapa yang paling mungkin didengarkan, yaitu biasanya rekan atau dihormati oleh para stakeholder itu sendiri. Terakhir itu ada metode paling efisien. Salah satu aspek terpenting untuk dipertimbangkan adalah penyampaian informasi yang diperlukan secara efisien. Berbagai aktivitas komunikasi yang kompleks harus dikoordinasikan oleh seorang manajer hubungan. Tanggung jawab ini dapat diberikan kepada manajer kegiatan, manajer fungsional, atau para stakeholder yang mendukung kegiatan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada rencana komunikasi. Komunikasi adalah utama untuk keterlibatan pemangku kepentingan. Efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama itu adalah hubungan antara pengirim dan menerima. Itu sangat penting dalam mencapai keefektifan sebuah komunikasi karena berbagai faktor seperti pemahaman, kepercayaan, dan saling menghormati memainkan peran kunci dalam memastikan pesan disampaikan dengan baik dan dipahami dengan benar. Yang kedua itu ada hambatannya lain untuk komunikasi efektif. Next. Selanjutnya ada hubungan antara pengirim dan penerima. Terlepas dari seberapa baik strategi dan rencana komunikasi disusun, faktor lain harus dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah perbedaan tingkat kekuasaan atau pengaruh antara tim dan pemangku kepentingan. Mungkin tidak pantas bagi seorang individu dalam tim untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi atau komunitas di luar organisasi. Semakin kuat pemangku kepentingan, maka laporan atau pesan yang disampaikan semakin rinci dan terfokus. Yang kedua itu ada kredibilitas penyampaian pesan. Semakin banyak tim bekerja untuk membangun kepercayaan dan persepsi mengenai kelayakan dan kompetensi. Semakin mudah pemangku kepentingan menerima dan menindaklanjuti ke informasi. Kredibilitas seperti ini membutuhkan waktu untuk berkembang dan seringkali merupakan hasil dari pengalaman positif sebelumnya. Yang ketiga itu ada relevansi dan informasi. Bagi penerima, tim harus memastikan bahwa informasi menarik bagi pemangku kepentingan dan disampaikan dengan cara yang paling mudah dibaca dan diserap. Yang terakhir adalah format dan isi pesan. Tingkat detail dan gaya presentasi yang paling tepat juga akan membantu memastikan bahwa informasi diterima dan ditanggapi dengan cara yang paling sesuai. Next. Sini ada hambatan lainnya dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ada realitas pribadi, proses berpikir sadar dan tidak sadar akan mempengaruhi bagaimana individu menerima dan memproses setiap informasi yang diterimanya. Yang kedua, ada perbedaan budaya dapat menjadi hambatan utama dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga, ada preferensi pribadi. Perbedaan kepribadian juga dapat menentukan bagaimana bagaimana komunikasi yang efektif. Yang terakhir adalah gangguan lingkungan atau pribadi seperti kebisingan atau gangguan sinyal saat kita sedang menerima informasi lewat telepon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vikas. Selanjutnya adalah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan yang tidak mendukung. Pemangku kepentingan yang diidentifikasi sebagai pihak yang suportif tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh. Namun harus diberikan informasi yang sesuai dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan tersebut. Namun komunikasi dengan pemangku kepentingan memerlukan teknik yang berbeda jika tidak mendukung dan tidak menerima, mendukung namun tidak menerima, ambivalen dan reseptif, ambivalen dan tidak menerima. Laporan khusus atau ad hoc. Laporan khusus atau ad hoc umumnya ada permintaan informasi terkini mengenai kemajuan kegiatan karena kegiatan tersebut bersifat penting atau dianggap tidak berjalan sesuai rencana. Lalu ada kabar baik. Kegiatan dilaksanakan lebih awal dan atau sesuai anggaran. Pencapaian penting telah tercapai. Kabar buruk. Aktivitas menurun.
memakan biaya terlalu besar, peristiwa berisiko yang diketahui telah terjadi, namun rencana darurat tidak berhasil, risiko yang tidak diketahui telah terjadi. Next. Selanjutnya ada grup khusus, siaran atau pesan umum. Dalam menjelaskan tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan rencana komunikasi, untuk komunikasi yang tepat kepada pemangku kepentingan, fokusnya adalah pada asumsi bahwa anggota tim memiliki akses ke pemangku kepentingan mereka. Namun aktivitas yang dimulai oleh suatu organisasi dapat berdampak pada kelompok besar pemangku kepentingan yang pertama tersebar secara global, lalu ada organisasi eksternal dengan pengaturan kontrak, berpotensi dirugikan oleh kegiatan tersebut atau hasil-hasilnya, atau siapa memerlukan informasi khusus atau manajemen khusus. Diskusi mengenai persiapan pesan kepada para pemangku kepentingan terutama berpusat pada kelompok dan individu yang diprioritaskan sebagai kelompok yang relatif penting bagi keberhasilan kegiatan. Penting untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan yang tidak dianggap termasuk dalam kategori relatif penting tidak diabaikan. Pemangku kepentingan seperti ini sering kali layak mendapat pesan yang disiarkan atau bersifat umum. Misalnya, suatu badan pemerintah yang bermaksud untuk membuka kembali lahan untuk pekerjaan umum atau merenovasi gedung-gedung publik harus memastikan bahwa pemberitahuan mengenai niat tersebut dipublikasikan di surat kabar untuk melengkapi pesan-pesan umum lainnya. Next. Menerapkan rencana komunikasi. Dalam menerapkan rencana komunikasi, isi rencana harus tersedia bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya pemangku kepentingan kegiatan. Lalu dapat diubah bila kondisi kegiatan berubah, dapat dipantau dan diukur. Rencana komunikasi harus dinyatakan dengan jelas siapa yang akan menyampaikan pesan apa, kapan, dan dalam keadaan apa kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah teridentifikasi, bahwa poin-poin komunikasi utama untuk setiap pangku kepentingan dan setiap membawa pesan harus dimasukkan dalam jadwal kegiatan dan dilaporkan dalam rapat tim kegiatan. Perubahan rencana komunikasi. Ketika kondisi berubah sehingga komunitas pemangku kepentingan berubah, maka perlu dilakukan peninjauan dan mungkin mengubah rencana komunikasi untuk mencerminkan perubahan apapun pada komunitas pemangku kepentingan. Titik pemicu untuk melakukan perubahan ini umumnya adalah next. Yang pertama adalah aktivitas berpindah dari satu fase ke fase lainnya. Lalu ada pemangku kepentingan berganti peran dan tidak lagi berkepentingan atau tidak lagi terkena dampak dari hasil kegiatan. Yang ketiga ada pemangku kepentingan meninggalkan organisasi. Mungkin ada pemicu perubahan lainnya. Ini harus didefinisikan dalam dokumentasi proses, baik rencana pengelolaan pemangku kepentingan maupun rencana komunikasi harus disimpan dalam format yang memungkinkan amandemen yang disetujui atau disepakati dapat dicatat dengan mudah. Next. Nah, kesimpulannya adalah dalam bab ini, pedoman untuk membangun rencana komunikasi telah dikembangkan dengan menggunakan informasi dan analisis tim terhadap komunitas pemangku kepentingan. Diskusi mengenai beragam definisi keterlibatan dan sikap pemangku kepentingan melengkapi informasi penting lainnya seperti pentingnya harapan dan pengaruh terhadap keberhasilan kegiatan yang dikumpulkan dari langkah-langkah sebelumnya dalam metodologi lingkaran pemangku kepentingan. Dari sini, rencana komunikasi yang ditargetkan dapat disusun untuk cara berkomunikasi yang paling efektif dan efisien, guna membangun dan memelihara hubungan yang penting. Namun, meskipun rencana tersebut terperinci dan didukung dengan baik dari informasi yang tersedia mengenai komunitas pemangku kepentingan, namun rencana yang tidak dilaksanakan dengan baik tidak akan mencapai tujuan untuk melibatkan pemangku kepentingan demi kepentingan organisasi dan kegiatannya. Next. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.